Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Hari ini kita akan uh, membahas soal akuntansi dalam bahasa Inggris. Ya, soal akuntansi ini kita ambil dari buku bahasa Inggris. Ya, buku karangan Jerry J. Wejan ya, yang merupakan salah satu konsultan akuntan dari kalau nggak salah saya ini, dia juga merupakan ketua asosiasi konsultan pajak di Amerika. Jadi soalnya ini kita ambil di halaman 4 ya, halaman 4, bukan halaman 4 ya, pembelajaran 4 ya. Gimana nih kita bilangnya, pembelajaran chapter 4 nomor 53 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, teman-teman bisa melihat di sini modul-modul aplikasi yang sudah kita siapkan ya, aplikasi akuntansi yang sudah kita siapkan. Teman-teman bisa lihat di sini, jurnal pertama, sheet home ya, ini untuk tampilan modul yang ada di aplikasi ini. Kemudian master chart of account ya, ataupun untuk setting nama perkiraan dan opening balance-nya ya, dan saldo awalnya teman-teman ya. Kemudian sheet berikutnya ada journal entries ya, journal entries ataupun jurnal umum. Di sini kita mencatat ya, jurnal umum ini untuk mencatat semua transaksi. Jadi kita di sini hanya bekerja di jurnal umum teman-teman. Kemudian ya, semua all report will be automatically presented teman-teman ya. Semua reportnya akan otomatis disajikan ya. Jadi ya, di sini kita hanya butuh mencatat transaksi di jurnal umum. Oke. Kemudian ada modul laporan buku besar ya, ataupun ledger ya. Ledger di sini teman-teman bisa perhatikan, kita nanti tinggal pilih nama-nama account yang mau kita tampilkan. Kemudian di sini ada sub ledger, tapi kita tidak pakai ya di kasus ini. Kemudian ada worksheet ya, ataupun neraca lajur teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Kemudian ada PL ataupun profit and loss ya, profit and loss statement teman-teman ya. Di sini nanti laporannya ini semua sudah otomatis karena kita hanya bekerja di jurnal umum. Kemudian ada owner's equity statement ataupun laporan perubahan modal ya. Kemudian di sini ada lagi yang terakhir, the last ya, statement of financial position ataupun neraca teman-teman ya, ataupun neraca keuangan. Oke, kita lanjut, kita langsung kita bahas di sini. Yang soal yang akan kita bahas ini dalam bentuk bahasa Inggris teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan soalnya ya, nama perusahaannya BNB Repair Service ya. Di sini saya bacakan soalnya. On August ya, on first August ya, 2020 ya, 2020, the following were the account balance of BNB Repair Service ya. Artinya tanggal 1 Agustus ya 2020, berikut saldo balance ya yang ada di laporan keuangan BNB Repair Service. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan saldo awalnya cash ya. Cashnya 6.400 ya. 6,040 US dollars ya. 6.040 dolar teman-teman. Ya, kita masukkan di sini saldo awalnya. Oke, 6.040. Kemudian account receivable 2.910 dolar, 2.910 USD. Oke.
Notes receivable ya, notes receivable 4.000 ya. Notes receivable ini sebenarnya hampir sama dengan account receivable ya teman-teman ya. Tapi ini surat notes receivable nih, ini surat utang ya, piutang yang sudah dibuatkan surat perjanjiannya ya, yang ada imbalan bunganya juga ya terhadap surat utang tadi. Kemudian customer juga bakalan dibebankan bunga ya. Jadi dari ketika dari piutang ya, dari account receivable ketika dijadikan notes receivable ya, maka jurnalnya berarti notes receivable pada account receivable ya. Jadi notes receivable ini surat utang ya, teman-teman juga harus paham ya bentuknya seperti apa. Oke, next supplies ya, supplies 1030 US dollars ya, 1030 US dollar teman-teman ya, supplies. Oke, di sini kita masukkan saldo awalnya dulu. Next, equipment ya, 10.000 dolar ya, equipment 10.000 dolar. Oke, next, saldo awalnya accumulated depreciation equipment ataupun akumulasi depresiasi ya, akumulasi penyusutan equipment ataupun peralatan. Jumlahnya di sini 600 teman-teman. Jadi di sini kita isinya di posisi debit teman-teman, tapi minus ya, seperti ini. Oke. Next, unearned service revenue ataupun pendapatan diterima di muka ya, unearned service revenue, pendapatan diterima di muka, ataupun pendapatan yang uangnya sudah kita terima tapi pekerjaannya belum dilaksanakan ataupun customer belum menerima produk ataupun servisnya. Oke, kemudian ini jumlahnya 1260 unearned service revenue. Account payable dulu teman-teman ya, account payable 2.300. Kemudian unearned service revenue 1260. Sorry, di sini posisinya ya, 1260. Oke, next. Salaries and wage payable ya, beban upah dan gaji ya, utang beban upah dan gaji. Jumlahnya 1,520 dollars teman-teman ya, 1.420 dolar. Oke, next, owners capital ya, ataupun modal pemilik. Jumlahnya 18.400 ya, owners capital 18.400. Oke. Oke, jadi teman-teman, intinya di sini teman-teman hanya butuh ya mencatat transaksi di jurnal umum ya. Jadi kalau seandainya perusahaannya teman-teman sudah beroperasi, sebelum periode akuntansi dimulai di aplikasi Excel ini, maka teman-teman harus mencatat opening balance ataupun saldo awalnya di master. Oke, next. Oke, untuk saldo awal sudah selesai. Oke, kemudian saya akan bacakan transaksinya ya. During August ya, the following summary transaction were completed ya. Jadi berikut transaksi selama bulan Agustus yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah terjadi ya. Yang pertama, first August ya, paid 400 US dollar cash for advertising in local newspaper. Advertising flyers will be included ya, with newspaper delivered during August and September.
ya. Artinya apa teman-teman? Saya bacakan artinya. Artinya dibayarkan $400 ya secara cash ya untuk biaya pengiklanan ya kepada koran ya, koran atau majalah setempat ya, atau majalah lokal setempat ya. Kemudian advertising flyers ya, artinya iklan ya, tampilan iklannya itu ya, itu akan dimunculkan ya, will be included ya, akan termasuk untuk newspaper delivering during August and September. Artinya beban yang kita bayarkan untuk apa ini, untuk iklan ini itu adalah untuk bulan Agustus dan September. Artinya di sini kita akan mencatatnya sebagai iklan ya, biaya iklan dibayar di muka ya. Oke. Saya masukkan kebetulan untuk soalnya ya, kita udah ketikkan di sini. Oke, kita masukkan ya, kita langsung catat di jurnal umum ya. Oke, kayak gini. Oke ya. Oke, kita masukkan soalnya teman-teman, jurnalnya. Oke, jurnalnya apa teman-teman ya? Jurnalnya berarti advertising ya, prepaid advertising ya, prepaid advertising ataupun iklan dibayar di muka, lawannya cash ya. Berapa dibayarkan teman-teman? Yang dibayarkan itu jumlahnya 400 USD ya. Di sini di pembayaran ini soal ya tidak menyebutkan bahwasanya berapa nominal beban iklan untuk bulan Agustus ya, tidak disebutkan ya. Yang disebutkan hanya biaya iklan ini untuk bulan Agustus dan September. Makanya kita catat dulu posisinya itu di prepaid advertising, lawannya cash ya. Oke, next. 3rd August ya, paid August rent ya. Artinya di sini kita membayarkan biaya rental untuk bulan Agustus ya. Ini tanggal 3, 3rd ya. 3rd of August ya. Tanggal 3 Agustus. Sorry. Oke. Jurnalnya ya, rent ya, rent expense ataupun beban sewa, lawannya cash ya, karena disebutkan di sini paid ya, $380 ya. Oke, let's we check the report ya. Oke, kita lihat laporannya, buku besar. Oke, kita lihat cash ya. Bisa lihat teman-teman ya, cash ya, jurnalnya seperti ini ya. Tuh cash ya, pertama saldo kita ya 6.040, kemudian berkurang ya, less ya pembayaran iklan, kemudian less paid August rent ya 300 ya, saldonya 5260. Next, tanggal 5 receive ya 1020 US dollars ya, cash from customer in payment on account ya. Apa artinya teman-teman? Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Tanggal berapa tadi? Tanggal 5th of August ya, tanggal 5 Agustus ya. Receive ya 1020 US dollars cash from customer in payment on account ya. Apa maksudnya soal ini ya? Maksudnya adalah di soal ini kita membayarkan
kita menerima uang dari customer ya, dari customer. Kita terima uang dari customer ya, dari saldo yang ada di account. Itu maksudnya teman-teman. Jadi saldo piutang kita di sini ada account receivable ya 2910 ya. Berarti di sini cash ya. Cash lawannya account receivable. Ya, nominalnya adalah $1.200. Oke. Next. Paid ya. Next ya. Ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Tanggal 10 bulan 8. Ya. Dibayarkan $3.120 ya untuk biaya gaji ya. Biaya gaji yang sudah jatuh tempo itu maksudnya teman-teman ya. Yang mana 1.700 of which ya 1.700 is for August ya, adalah untuk bulan Agustus, and then $1,420 ya is for July salaries payable ya, artinya untuk utang gaji bulan Agustus. Oke, catat jurnalnya. Ya, langsung kita pisah ya teman-teman ya. Berarti jurnalnya ada 3 baris ya. Di sini yang pertama account receivable, salaries and wage payable ya, utang gaji dan upah ya. Itu di sini dijelaskan yang untuk Juli itu sebesar $1.420 ya. Kemudian 1.700 adalah untuk beban gaji di bulan Agustus ya. Berarti di sini salaries and wage expense lawannya cash ya. Di sini bebannya 1.700. Nah, jadi uang kita yang keluar adalah 3.120. Oke. Ya, let's we check again ya the report. Oke, kita cek lagi laporannya. Receive 1.200 ya. Nampak tadi ya, uang masuk $1.200. Jadinya saldonya 460. Then ya, less with paid ya $1,120 ya for salaries due employee ya, jumlahnya 3.120. Oke. Next ya, next tanggal 12 ya, 12 of August ya. Receive ya, receive $800 ya, cash for service performance in August ya, artinya diterima $2.800 ya dari pendapatan jasa di bulan Agustus ya. Jadi sini cash ya, jurnalnya cash, then service revenue ya, nilainya $2.800. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman ketik di komentar di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Silakan teman-teman pertanyakan. Kira-kira kalau teman-teman bingung atas jawaban soal kita ini ya, silakan teman-teman ketik ya, komen di bawah teman-teman, supaya kita tahu
teman-teman pertanyaannya apa? Oke, di sini kita lanjutkan dulu. On 5th ya, 50 ya, 50 August ya, di tanggal 15 Agustus ya, tanggal 15 Agustus. Oke, 15 Agustus ya. Apa jurnalnya teman-teman tanggal 15? Oke, tanggal 15 purchase store equipment on account ya. What is the meaning? Ya, apa ini artinya? Apa ini soalnya ya? Purchase store equipment on account ya, artinya dibeli peralatan kantor, dibeli peralatan toko, maaf ya, bukan kantor, store ya, store equipment. Dibeli peralatan toko ya secara kredit, artinya ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang kurang paham bahasa Inggris ya, untuk akuntansi ya kita bisa memahami itu. Hanya saja mungkin at this time we are not explain how to create financial report ya in full English ya, karena sasaran kita masih teman-teman yang ada di Indonesia ya, kita masih fokus di Indonesianya. Oke, next time ya kita akan buat dalam full English ya. Oke, di sini soalnya aja dulu bahasa Inggris teman-teman. Purchase store equipment berarti di sini jurnalnya equipment ya. Lawannya apa? Cash ya. Lawannya account payable ya. Kenapa account payable ya? Di sini soalnya sudah jelas disebutkan pembelian peralatan toko ya on account, artinya secara kredit. Oke. Nominalnya $2.000. Oke. Next ya. Paid creditor ya. Tanggal 20 ya. Di sini paid creditor ya di tanggal 20. Kita nggak kurang tahu maksudnya di sini yang dibayarkan itu apakah yang di posisi saldo awal, karena saldo awal di sini juga ada utangnya 2.300, ataukah transaksi pembelian store equipment di tanggal 15. Tapi di sini hanya disebutkan on account, artinya kita menganggap ini saldo yang lama dulu ya teman-teman ya. Ya pastinya dalam usaha pasti itu bayarkan utang yang lama terlebih dulu, kemungkinan besar ya. Berarti di sini account payable lawannya cash ya. Kenapa cash teman-teman ya? Karena disebutkan paid ya. Paid artinya dibayarkan. Oke. Do you understand ya? Ada yang nggak ngerti ya? Silahkan klik di tombol komentar di bawah teman-teman. Silahkan ajukan pertanyaan ke kami. Insya Allah kita akan pilih pertanyaan terbaik ya, kemudian kita akan bahas. Oke, next. Paid creditor ya. Soalnya panjang ini ya. Paid creditor $2,000 of account payable due ya. Then yang satu ini tanggal 22. I'm so sorry ya. Ini soal tanggal 22 teman-teman ya. Kita ada keliru ya. Ini soal tanggal 22. Makanya dari tadi saya kehilangan soal ya. Saya ada kehilangan soal ya. Purchase supplies on account ya. Purchase supplies on account tanggal 22. Tanggal 22. Purchase supplies on account artinya dibeli perlengkapan secara kredit ya. Di sini tidak disebutkan ya, di sini ya supplies ya, kita bukan beban ya, karena
karena ada akun supplies ya di posisi aset. Oke, jurnalnya lawannya artinya utang ya teman-teman ya. Kenapa utang disebutnya on account? On account artinya dibeli secara kredit ya. Oke, next. Paid 1000 and $90 ya, cash for employee salary. Apa artinya teman-teman? Masih tanggal 22 ini. Apa artinya teman-teman? Artinya dibayarkan $2.900 ya untuk gaji karyawan. Ya, jurnalnya apa teman-teman? Berarti kita langsung masukkan di gaji teman-teman. Kenapa digaji? Kenapa langsung expand? Karena disebutkan di sini untuk biaya gaji karyawan ya, tidak disebutkan untuk membayar utang ataupun on account ya. Lawannya teman-teman cash ya. Ya. Nominalnya teman-teman isi di sini. Oke, let's check again ya the report ya. Nah, ini posisi cash-nya. Kita lihat account payable-nya ya, teman-teman. Tuh. Ya, account payable-nya saldonya $1.500 ya. Next. Jadi ini kita bahas sampai soal tanggal 29 aja. Lanjutannya di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Ditunggu video berikutnya dari kami. Kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Ini berarti tinggal satu soal lagi. Kenapa seperti itu Pak Roli ya? Ya karena kalau dihabiskan hari ini, besok kita makan apa ya? Besok kita pelajari apa lagi? Jadi kita bahas tengahnya dulu. Ini teman-teman bisa lihat ya, builds customer ya, builds customer 3,000 ya, 3,760 dollars ya for service perform ya. Artinya apa? Dilakukan penagihan kepada pelanggan ya untuk jasa pekerjaan yang dilakukan ya. Jurnalnya apa teman-teman? Karena disebut build ya, artinya kita masih menagih ya, dilakukan penagihan. Berarti sini account receivable. Lawannya apa teman-teman? Lawannya pendapatan ya. Lawannya revenue teman-teman ya. Service revenue. Nominalnya $3.760. Oke, seperti ini. Ada yang bertanya? Silakan lakukan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Insya Allah kalau kita ada waktu kita akan bahas ya. Oke, it is the last ya question ya. Soal terakhir tanggal 29. Untuk nextnya kita akan bahas soal penyesuaiannya ya di sini ya teman-teman ya. Karena ada penyesuaiannya ya. Tanggal 29 receive ya, receive $780 from customer for service to be performed in the future ya. Apa ini maksudnya teman-teman ya? Ini disebutkan diterima $780 dari customer untuk jasa servis ya. Tapi jasa servis yang akan dilakukan di jangka panjang, yang akan dilakukan di masa yang akan datang ya. Artinya di sini kan disebutkan perform in the future ya. Artinya yang akan dilakukan di berikutnya ya, di bulan atau tahun berikutnya. Oke, jurnalnya apa teman-teman? Karena disebutkan receive, artinya teman-teman catat di sini cash ya. Jadi poin dari soal ini teman-teman gampang memahaminya ya. Jika dalam soalnya ada dibilang receive, artinya uang diterima. Kalau ada dibilang paid ya, berarti kita yang melakukan pembayaran ya. Oke, di sini jurnalnya
unearned ya service revenue teman-teman. Unearned service revenue nilainya $780. Oke, jadi untuk soalnya ya, untuk pembahasan kita kali ini ya hanya ini teman, hanya sampai soal ini teman-teman. Jadi ada beberapa soal berikutnya di sini teman-teman bisa perhatikan. Adjustment data ya, artinya jurnal penyesuaian ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas jurnal penyesuaiannya. Oke, yang untuk yang ini kita bisa melihat langsung laporan keuangannya teman-teman. Kita lihat laporan keuangan, laporan buku besarnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, this app ya, this apps work automatically ya. You only need to input the transaction on general journal. After that, all report will be automatically presented ya. So we check ya. Oke, di sini account receivable ya. Saldo awal 2.300, kemudian transaksi 2.000 masuk 2.000 kurang 800, saldonya 1.500. Kemudian kalau kita lihat pendapatan transaksi lain, ya, misalnya account receivable ya. Kemudian misalnya teman-teman mau lihat supplies ya. Oh ya, lagi equipment ya, seperti ini ya. Ini sudah otomatis. Kemudian kita coba melihat laporan laba rugi sementaranya. Laporan laba rugi sementara tagihannya seperti ini. Ini berarti Agustus ya teman-teman ya. Agustus. Ya, seperti ini. Jadi kita bayar dulu. Oke, serasa itu aja teman-teman bisa perhatikan laporan yang kita sediakan. Ini ada laporan perubahan ekuitas. Sorry, ini ada saldo awalnya di sini 18.000 ya. Kemudian ditambah 580 net income-nya. Jadi modal kita terakhir ya 19.000 ya, $19.980. Kemudian laporan neraca, ini laporan neracanya teman-teman ya. Kita lihat apa yang belum masuk ya. Oke, penyusutannya oke ya. Honest equity 18.980. Honest equity-nya kita lihat, honest equity ya. Honest equity ya 18.400. Sorry, kita ini ada yang salah, sorry. Ini kebetulan dari soal sebelumnya, ini net income ini dari sini ya, dari PL. Kita coba di PL nya apa yang belum masuk teman-teman, kita cek. Biaya gaji ya, biaya gaji, kemudian rent expense 380, biaya gaji ya. Jadi di sini laba kotornya $580. Jadi di sini di laporan ini teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum. Kemudian laporan will be automatically presented ya, for you ya, for you ya. Jadi sudah otomatis, teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin belajar akuntansi lebih mendalam lagi, silakan klik link di YouTube kami ya, link di bawah. Teman-teman bisa menghubungi admin Excel for Accounting ya untuk lebih lanjut ya, pengen informasi tentang seputar Excel for Accounting. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.